Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teman-teman para pejuang UTBK Gelombang 2. Mudah-mudahan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan sampaikan bagaimana penyelesaian soal-soal HUTS pada UTBK, dan sesi kali ini saya akan bahas tentang soal topik adaptasi tanaman atau tumbuhan. Oke. Nah, ini ada suatu soal yang nanti bisa kita pecah bersama. Agus adalah seorang petani di wilayah Indonesia Timur yang menanam gandum dan tebu. Ketika memasuki masa panen, wilayah Indonesia Timur sedang mengalami musim kemarau panjang. Agus kecewa karena hasil panen gandumnya berkurang, sedangkan panen tebunya tidak mengalami masalah. Berdasarkan kasus tersebut, penyebab permasalahan panen yang dialami oleh Agus adalah, oke, teman-teman, kalau kita tidak memegang konsep tentang soal ini, maka tidak banyak yang berani menjawab, bahkan ini mungkin butuh waktu lama untuk menganalisa dan ditinggalkan. Padahal kalau kita tahu konsepnya, ini sebenarnya sangat sederhana dan akan menguntungkan kalau soal ini tidak banyak menjawab, kemudian teman-teman bisa menjawab dengan benar, maka skornya akan tinggi karena ini terkategori soal sulit. Ketika bisa menjawab, maka skornya akan dapat skor yang tinggi. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus analisa apa sih yang muncul di soal. Yang pertama, ada dua tanaman yang dibandingkan, gandum dan tebu. Kemudian ini terjadi pada masa panen musim kemarau, di mana masalahnya yang gandum ini panennya menurun, berkurang, sedangkan yang tebu itu tidak ada masalah, dia panennya tidak berkurang, baik-baik saja. Nah, kemudian di opsi ini selalu muncul kata namanya fotorespirasi ya. Di B ada, di C ada, di D ada. Apa sih fotorespirasi? Nah, ini yang akan kita bincang bersama. Oke, next. Nah, kita data dulu ya. Tadi data yang ditemukan adalah ada dua jenis tanaman, gandum dan tebu. Kemudian peristiwanya terjadi pada musim kemarau, panas ini ya. Panen gandum menurun, panen tebu tidak ada masalah. Maka sebenarnya apa yang terjadi? Oke, kita analisa bersama teman-teman. Konsep dasar di dunia pertanian itu adalah bagaimana tanaman itu menghasilkan karbohidrat sebanyak-banyaknya, bisa dalam bentuk biji atau buah. Nah, supaya karbohidrat terbentuk, maka syarat mutlaknya harus terjadi proses fotosintesis. Maka yang dimanipulasi, yang harus dijaga adalah bagaimana fotosintesis pada tanaman itu mampu menghasilkan karbohidrat yang banyak. Nah, ada 3 macam tipe tanaman, ini saya sampaikan, tidak banyak diungkap di bab-bab SMA ya, ini banyak di perkuliahan, tapi ini menjadi konsep dasar di soal ini. Yang pertama adalah tanaman karbon 3, artinya hasil akhirnya itu karbon C3 gitu ya. Misalnya padi, gandum, kentang, kedelai, ini 80% tanaman di muka bumi itu tipe C3. Ini ada tanaman-tanaman pokok ya, biasanya ditanam di daerah-daerah tropis dan subtropis ya, sebagai makanan pokok warga sekitar. Jadi C3-nya. Kedua adalah tanaman karbon 4, misalnya sorghum, tebu, jagung. Kemudian ada tanaman CAM, misalnya nanas atau kaktus, ini biasanya hidup di daerah gurun ya. Nah, apa sih yang menjadi kita yang harus kita pecahkan adalah karena tadi gandum di sini soalnya itu adalah bahas gandum dan tebu, maka kita sebenarnya dalam bahas tanaman C3 dan C4. Gandum itu C3, tebu itu C4. Maka kita harus cermati fotosintesis pada tanaman C3 dan C4. Oke, ini saya berikan gambar ilustrasi ya, sel daun di dalam mesofil atau sel mesofil daun ya. Kiri ini adalah proses fotosintesis yang pada tanaman C3, sedangkan kanan ini proses fotosintesis pada tanaman C4. Apa yang membedakan? Nah, ini persamaannya, ini stomata ya teman-teman, stomata sebagai pintu masuknya karbon dioksida atau CO2. Sama-sama stomata itu terbuka untuk masuknya CO2 pada siang hari. Yang membedakan apa? Pada tanaman C3, CO2 itu diikat oleh enzim namanya rubisco. Tapi pada tanaman C4, CO2-nya itu diikat oleh senyawa PEP, fosfoenol pirufat. Ya, ini yang membedakan. Apa efeknya? Jadi kalau enzimnya itu rubisco dan ini dimiliki oleh tanaman C3, itu gini. Rubisco
itu punya kecenderungan bisa mengikat dua molekul ya, bisa CO2, bisa O2. Kapan dia mengikat CO2, kapan mengikat O2? Kalau kondisi temperatur di lingkungan itu standar ya, rendah, ya, maka rubisco akan mengikat CO2. Kalau yang diikat CO2, maka akan terjadi siklus Kelvin atau reaksi gelap atau fotosintesis berjalan normal sehingga akan dihasilkan karbohidrat ya. Seperti ini ya, CO2 diikat oleh rubisco maka akan masuk ke reaksi gelap atau siklus Kelvin dan dibentuk karbohidrat. Ini proses normal ketika temperatur itu rendah, tidak panas. Bagaimana jika yang kanan ini temperatur itu tinggi, maka stomata akan menutup. Karena stomata itu pada kondisi yang panas, kalau dia tidak menutup, maka air akan banyak keluar dan itu merugikan tanaman, maka stomata ditutup. Kalau stomata ditutup, maka konsentrasi CO2 turun. Kalau konsentrasi CO2 turun, maka rubisco akan lebih mengikat O2. Akibatnya kalau rubisco tidak mengikat CO2 tapi rubisco lebih mengikat O2, maka inilah yang terjadi dengan peristiwa fotorespirasi. Begitu ya. Jadi pada saat suasana terik yang sangat tinggi musim kemarau, enzim rubisco itu lebih memilih mengikat O2. Kenapa? Karena tidak ada pasokan CO2. Kenapa? Karena stomata menutup akibat panas yang sangat tinggi. Sehingga terjadi fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Ya, ini teman-teman, yang sebelah kiri ini reaksi ketika rubisco mengikat CO2. Normal terjadi reaksi gelap, dihasilkan glukosa atau karbohidrat. Yang sebelah kanan ini peristiwa fotorespirasi tadi itu ya, stomata tutup, CO2 nggak ada, maka rubisco mengikat O2, akhirnya no glucose made, tidak ada glukosa yang terbentuk. Artinya karbohidrat tidak terbentuk. Pada dunia pertanian pasti ini sangat merugikan. Panen akan turun, jumlah buah-buahan, biji-bijian biasa juga turun karena tidak terbentuk, karena rubisco lebih memilih mengikat O2 karena CO2 tidak ada karena suasana sangat panas. Nah, dari sini kita simpulkan bahwasannya pada tanaman C3 atau gandum itu terjadi proses fotorespirasi karena enzim yang dimiliki oleh tanaman C3 itu berupa rubisco. Pada kondisi panas dia memilih mengikat O2, akibatnya tidak bisa menghasilkan glukosa. Dua kesimpulan yang kita dapatkan, gandum merupakan tanaman C3 dan mengalami fotorespirasi ya pada musim kemarau. Kemudian tebu merupakan tanaman C4 dan tidak mengalami fotorespirasi pada musim kemarau. Sehingga walaupun musim kemarau, tebu hasil panennya tetap optimal. Tapi kalau gandum, jika panen yang pas musim kemarau, maka dia akan mengalami penurunan karena pada saat itu glukosa atau karbohidrat tidak banyak terbentuk. Nah, kita lihat opsi jawabannya yang di soal tadi. Yang A, tebu memiliki laju fotorespirasi yang tinggi. Ini salah ya, karena harusnya tebu itu tidak mengalami fotorespirasi pada musim kemarau, namun tidak pada gandum. A adalah salah. Yang B, laju fotorespirasi dari gandum lebih rendah pada musim kemarau dibandingkan tebu. Jelas salah ini ya, karena fotorespirasi dari gandum itu justru tinggi pada musim kemarau. Buktinya ini ya. Yang C, hasil panen gandum berkurang karena mengalami proses fotorespirasi pada saat musim kemarau. Nah, ini yang benar ya. Gandum akan mengalami penurunan hasil karbohidratnya, panennya, karena mengalami fotorespirasi pada saat musim kemarau. Jadi jawabannya benar adalah C. Kita lihat yang D. Kenapa D salah? Fotorespirasi tidak terjadi pada tebu, betul, saat musim kemarau. Karena tebu adalah tanaman C4. Nah, ini di opsinya ini tebu adalah tumbuhan C3. Ini salah ya. Harusnya tebu ini tumbuhan C4. Yang E, fotorespirasi terjadi pada gandum saat musim kemarau, betul, karena gandum adalah tumbuhan C4. Nah, ini salah. Salahnya di sini. Harusnya gandum itu tanaman C3. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan bisa mudah difahami untuk menghadapi soal-soal HOTS UTBK. Untuk itu tetap semangat, tetap optimis, tetap di channel ini dan ikuti video berikutnya. Kita ketemu di soal HOTS yang lain. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.